Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita pagi hari ini mau bicara soal industri otomotif ya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya Vita dan pemirsa di rumah kan beli mobil baru, beli motor baru, atau beli mobil motor second juga kan ada pembiayaan yang biasanya dilakukan. Nah, rupanya industri tersebut tumbuh nih, Fit. Kita akan bicara dengan Bapak Hari Latif, ini Direktur Portofolio Adira Finance. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi, Pak Hari. Pagi, Mas Bayu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini luar biasa perkembangan otomotif nggak ya? Terutama dari sektor pembiayaan gitu ya. Ini kalau misalnya sepeda motor, kemudian mobil, itu saat ini kondisinya bagaimana? Ada yang turun, apakah ada yang naik, dan pencapaian sampai sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau Mas Vito, kalau secara market motor mobil tahun 2023 ini tumbuh sebenarnya gitu ya. Tapi kalau khusus untuk Adira Finance per September 2023 kemarin, Adira Finance berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan baru sebesar 39% year on year ya. Menjadi 30,4 triliun. Seluruh segmen pembiayaan mengalami kenaikan sebenarnya. Terutama segmen sepeda motor yang tumbuh sebesar 45% year on year. Diikuti oleh segmen mobil dan non-otomotif sebesar 35% dan 36%. Jadi secara pertumbuhan semuanya baik sih. Oke, kalau peningkatan itu signifikan sekali Pak, 39% ya. Itu strategi manajemen bisnis yang dilakukan oleh Adira Finance seperti apa sih Pak? Iya, Mbak Vita. Jadi Adira Finance ini menerapkan beberapa strategi khusus gitu ya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya kita memperkuat dan meraih pangsa pasar di bisnis otomotif melalui diversifikasi produk. Jadi produk-produk kita kembangkan, dan yang pasti kita juga menyediakan berbagai program penjualan menarik untuk pelanggan kita gitu ya, sehingga pelanggan itu memiliki banyak kebutuhan yang kita bisa serve, kita bisa layani. Yang pasti kita juga dengan grup yaitu Bank Danamon dan MUFG Bank, kita berperan aktif di beberapa event besar ya. Jadi seperti mungkin kita sama-sama tahu ada Indonesia International Motor Show, kita biasa sebut IIMS. Adira Finance sudah 2 tahun menjadi official multi finance partner di sana. Dan kita berkomitmen untuk mendukung sektor otomotif untuk masuk ke ekosistem otomotif itu sampai tahun 2026 kita menjadi official multi finance partner di IIMS. Lalu ada Jakarta Fair Kemayoran, sama-sama kita tahu juga itu perhelatan yang sangat luar biasa setiap tahun. Ada Danamon Expo di Expo, dan yang paling terbaru adalah kita ada Adira Festival 2023, di mana saat ini setengah berlangsung nih di area parkir selatan di Transcera Waterpark Bekasi. Jadi pelaksanaannya tanggal 17 sampai 19 November 2023. Di situ kita di Adira Festival tersebut kita merupakan event selebrasi Adira Finance ada ulang tahun yang ke-33. Sudah masa-masa ini ya, masa-masa matang ya, siap dipetik gitu ya. Nah, jadi di situ kita banyak aktivitas nih, di mana kita bisa mengunjungi Adira Expo. Di situ ada pameran otomotif, test ride, hingga ada SIM keliling. Kalau mau datang silahkan, di sana juga banyak basar nih, ada basar makanan, fashion, parade budaya, ada fun walk, fun bike, zumba. Ada zona karir kalau mau cari kerja boleh. Itu sampai tanggal berapa Pak? Sampai tanggal berapa? 17 sampai 19 November. 17 sampai 19 November. Ya. Nah, yang senang musik nih, kita ada konser musikaria di sana. Di mana kita menghadirkan banyak sekali artis nasional. Rasanya akan menarik untuk dikunjungi. Nah, terakhir harapan kami adalah kami selalu bisa menghadirkan berbagai solusi finansial untuk masyarakat gitu ya, untuk pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Jadi hal ini kami lakukan juga untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Jadi kita juga berperan untuk bangsa. Oke, itu tadi beberapa aktivitas utama ya yang mungkin sekarang di festival ada ya Pak ya gitu. Saya mau balik sedikit saja Pak soal diversifikasi produk tadi kan. Yang biasanya disampaikan ketika keluar produk-produk tertentu kan pasti ada kenyamanan-kenyamanan, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pada nasabah begitu. Apa saja Pak yang menjadi unggulan dan apa saja yang ditawarkan gitu Pak? Ya, Adira Finance itu kita selalu melihat kebutuhan dari pelanggan. Pelanggan itu butuhnya apa nih untuk otomotif gitu ya, bahkan non otomotif gitu ya. Dia butuh mobil, motor. Tadi Mas Vito udah bilang bahwa Mas Bayu udah bilang bahwa tadi
motor, mobil baru, bekas kita melayani gitu ya. Bahkan dana tunai dan juga beberapa produk dari durable kita selalu bisa menyediakan untuk financial solution-nya. Jadi customer butuh apa aja, adirain saja. Oke. Nah, untuk proses administrasi juga mudah begitu Pak. Artinya boleh dijelaskan juga kepada kami. Journey-nya itu akan seperti apa gitu dan prosesnya begitu ya. Prosesnya sehingga si konsumen atau nasabah juga merasa mudah begitu untuk menggunakan produk-produk Anda. Ya, jadi kami mengembangkan banyak sistem komunikasi dan juga digital. Saat ini digital sangat penting. Jadi konsumen itu begitu mengajukan aplikasi ke Adira Finance, kami memiliki sistem dan juga digital yang membantu untuk mempermudah customer. Dalam hal dokumentasi pun nanti juga akan lebih dimudahkan, sehingga proses approval ataupun persetujuan dari kredit tersebut akan lebih mudah untuk customer juga. Yang kedua adalah kita memiliki banyak produk yang akhirnya bisa membuat customer-nya juga dimudahkan dalam hal misalnya bunga murah, lalu dalam hal misalnya tenor yang proper sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, banyak produk tersebut yang kita tawarkan ke customer untuk bisa customer gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Begitu. Oke, artinya ada berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh Adira Finance ini kepada customer ya Pak. Tapi ada target spesifik atau khusus nggak Pak untuk kalau kita bicara konteksnya soal customer itu ya Pak ya, untuk di tahun ini dan berapa tahun mendatang? Ya, jadi kami menawarkan juga customer ini mungkin beberapa kemudahan, terutama kalau customer yang memang customer baik, customer loyalnya Adira Finance, mereka bisa mengajukan aplikasi itu di mana saja. Di aplikasi Adira Finance kita punya digital aplikasi dan semuanya prosesnya akan lebih mudah dan rasanya akan ada beberapa program khusus untuk customer tersebut, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hari atas waktunya sudah memberikan penjelasan pada kami. Selamat ulang tahun sekali lagi. Dan acaranya yang berlangsung juga berjalan lancar gitu ya. Amin. Terima kasih. Salam sahabat. Iya. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi pembahasan terbaru mengenai isu terbaru dari Gaza, Palestina. Sesaat lagi.